Shalom, damai di hati, Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelumnya mari kita memohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga untuk kesempatan yang begitu indah yang boleh Tuhan kembali anugerahkan bagi kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, sebagai satu keluarga Kristen yang mengasihi Engkau. Bapa, di saat ini hati kami rindu untuk menyembah-Mu lewat kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami meminta hikmat daripada-Mu. Memberi kiranya kami hati seorang hamba yang mau memberi diri ini untuk diajar, dituntun, dibimbing, bahkan dididik melalui kebenaran firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus juga menuntun setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menjadi pemberita firman saat ini, tetapi juga keluarga Kristen yang hendak beribadah kepadamu lewat perenungan firman Tuhan saat ini. Ya Tuhan, biar kiranya Roh Kudus menuntun setiap kami untuk kami dimampukan mengerti dan memahami setiap perkataan di dalam firman-Mu. Sambil kami juga memohon, Tuhan kiranya berkenan atas kehidupan setiap kami. Mengampuni kiranya kami ketika Tuhan mendapati kami melakukan ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kiranya dalam kasih-Mu Tuhan ada pengampunan bagi kami, sehingga kami berlayak ada di hadapan hadirat-Mu yang kudus saat ini. Terima kasih banyak Bapa di dalam kerajaan sorga. Ini kami yang sudah siap bahkan rindu memberi diri kami, mendengarkan firman-Mu, belajar lagi melalui setiap kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Yesus firman kehidupan, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kita di saat ini terambil di dalam Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-23. Ibrani 13 ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian. Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Demikian firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayatnya yang ke-23. Tema perenungan firman Tuhan kita di saat ini ialah kebersamaan dalam pelayanan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, segala sesuatu bila dikerjakan secara bersama-sama, maka hasilnya akan sangat luar biasa. Untuk bekerja bersama dibutuhkan rasa saling pengertian, suka berkorban, dan tidak mementingkan diri sendiri, serta tentu masih banyak hal yang lain. Dalam kepelayanan umat Tuhan dari masa ke masa juga sangat dibutuhkan kerjasama satu dengan yang lain. Penulis surat Ibrani di ayat ini menjelaskan secara terperinci bagaimana kebersamaan dalam pelayanan itu, sehingga boleh tercipta satu kerjasama yang baik di dalam pelayanan. Dimulai dari tugas yang diberikan kepada Timotius untuk pergi ke tempat pelayanannya, di mana pada waktu itu juga Timotius akan bertemu dengan penulis surat Ibrani, dan mereka berdua akan pergi untuk mengunjungi jemaat, melakukan pelayanan pengembalaan bagi mereka. Sungguh suatu suasana yang penuh kasih dalam Kristus. Tidak ada yang mau menonjolkan diri, merasa superior, tetapi justru sama-sama mau melayani Tuhan.
Saudara-saudara, kebersamaan dalam pelayanan yang tercipta tergambar jelas dengan kata-kata, "Aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan Dia." Hendak memperlihatkan di sini bahwa ada hubungan yang sangat baik, ada hubungan yang sangat akrab di antara para pelayan Tuhan pada masa itu. Penulis surat Ibrani hendak memberikan contoh yang konkret tentang arti dan pentingnya kebersamaan dalam pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, gereja pada masa kini diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Contohnya adalah mulai terkikisnya rasa kebersamaan, kepedulian, empati, dengan munculnya sifat individualistis, pementingan diri sendiri, kelompok, dan sebagainya. Apalagi saudara-saudara, dengan munculnya isu-isu yang berbau sara, suku, agama, dan ras, yang tentu seringkali berakibat pertikaian dan permusuhan yang berkepanjangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, sudah sangat diperlukan pengajaran yang dimulai dari keluarga tentang pentingnya membangun kesadaran kebersamaan. Orang tua yang memberi contoh untuk mengasihi anak-anaknya dengan tulus ikhlas, dengan menghindari diri dari adanya istilah anak emas. Tidak ada perbedaan antara anak kandung sendiri dan penyebutan anak tiri. Begitu juga dalam pelayanan, saudara-saudara, tidak ada yang lebih tinggi satu terhadap yang lain. Apakah itu diaken, penatua, guru agama, dan pendeta. Karena masing-masing pelayanan itu pun ada tugasnya bersama dan ada tugas masing-masing sesuai dengan fungsinya. Saudara-saudara, gereja digambarkan sebagai tubuh Kristus, yang berarti ada banyak anggota tubuh, tetapi hanya ada satu kepalanya, yakni Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karenanya biarlah kebenaran firman Tuhan di saat ini akan membangkitkan kebersamaan di dalam diri kita, kesadaran untuk bekerja bersama-sama di dalam pelayanan kepada Tuhan, dimulai dari keluarga kita masing-masing hingga kepada tugas tanggung jawab pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja dan Tuhan dunia. Amin. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan dan perenungan. Dan saat ini kita akan menutup perenungan firman Tuhan dengan doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga untuk kesempatan yang boleh Engkau berikan bagi kami. Sungguh suatu sukacita yang besar boleh kami terima ketika sebagai satu keluarga, satu persekutuan, kami boleh beribadah bersama kepadamu. Kiranya melalui firman Tuhan ini, Engkau akan menolong kami ya Bapa, supaya kami dimampukan untuk dapat membangun kebersamaan dengan orang lain, untuk dapat memajukan pelayanan yang ada, pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Hindarilah daripada kami ya Bapa sifat mementingkan diri sendiri, supaya kami boleh menjadi teladan dimanapun kami pergi dan berada. Kami percaya dengan hikmat-Mu ya Bapa, dan dalam pertolongan Roh Kudus, Engkau akan memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam setiap aktivitas kami, baik hari ini, esok, dan selalu terus. Karena itu Bapa di sorga, kami membawa kehidupan kami, baik secara pribadi maupun sebagai satu persekutuan keluarga, ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, supaya kiranya kasih Tuhan terus menyertai kami,
dan memampukan kami untuk melakukan apa yang benar, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Ini kami yang berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.